warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memperkenalkan alat ukur total station, di mana ini merupakan alat ukur yang dilengkapi dengan memori penyimpanan yang berguna sebagai alat penyimpan data, di mana data yang akan diambil itu berupa data koordinat. Adapun bagian-bagian dari alat ini itu pertama bisa dilihat ada beberapa tombol. Nanti dijelaskan pada saat penggunaan alatnya. Kemudian ini ada pengunci vertikal dengan penggerak halus vertikal. Kemudian ada pengunci horizontal dengan penggerak halusnya. Ada skrup ABC untuk digunakan sebagai penyentering atau penyeimbang. Kemudian ada lensa untuk melihat objek atau patok yang ada di bawah alat. Kemudian ada lensa objektif dengan fokusnya, dan ini lensa okulernya. Alat ini kurang lebih sama dengan alat teodolit. Kemudian ada ini visir kasar yang digunakan sebelum menggunakan ini lensa okulernya. Kemudian ada alat bagian alat total station sebagai yang digunakan sebagai alat penyimbang atau penyentringan, itu ini ada nivo tabung, kemudian ada nivo kotak yang bentuknya bulat. Adapun alat bantu yang digunakan pada saat pengukuran menggunakan total station itu ada rambu prisma. Ini yang disebut dengan prisma, dan ini stick prisma. Di stick prisma ini ada ketinggian atau tinggi prisma. Kemudian ada rollmeter. Rollmeter ini digunakan untuk mengukur ketinggian dari alat total station dari alat total station ke patok. Yang diukur itu dari tanda garis total station yang ada di sini ke bawah atap atau atas patok, bukan di dasar tanah. Ya, baik, kita akan melakukan cara mendirikan alat total station. Itu pertama kita ambil tripod total station atau kaki total station, kemudian buka seluruh penguncinya. Adapun bentuk penguncinya seperti ini. Kemudian angkat setinggi dada pengukur. Kemudian kunci. Lalu buka. Oke. Kemudian keluarkan alat total station. Agar lebih amannya, ada pun cara untuk mengambil alat dari tempatnya seperti ini, pegang bawahnya. Usahakan sisi total station sesuai dengan bagian tripod. Kemudian pasang pengunci tripod pada alat total station, tapi jangan dieratkan, karena akan digerakkan nanti setelah penyentringan alat. Kemudian untuk memastikan alat berdiri tepat di atas patok, kita dapat melihat di lensa verticalizing. Setelah alatnya centering, kita akan memulai
cara penggunaan alat. Nah, pertama itu tekan tombol power. Nah, oke. Tekan tombol power. Kemudian ini salah satu tanda bahwa alat tersebut belum terlalu centering. Nah, baik, kita akan melakukan penyentringan ulang. Ya, oke. Nah, ketika alat centering, di sini ada beberapa sudut. Ada sudut vertikal dan sudut horizontal. Kemudian cara penggunaan, cara melakukan pengukuran, yaitu pertama tombol menu, kemudian data collect. Nah, di sini kita akan membuat job atau folder yang akan menjadi penyimpanan data kita. Kita akan membuat job, kemudian yaitu input, kemudian clear atau hapus yang ini, data job yang kemarin. Kemudian kita membuat job dengan nama selatan. Pertama kita ubah ke dalam bentuk alfabet atau huruf. Selatan. Oke. Enter. Kemudian memasukkan data koordinat BM atau koordinat patok. Itu ada F1. Di sini ada kode atau nama patok. Ya, kita masukkan saja itu BM. Kemudian identitas ID ya, BM juga. Oke, enter. Kemudian masukkan tinggi alat. Tinggi alat itu 1,10 cm. 1,10 meter. Oke. Kemudian masukkan data backside. Pilih tombol F2. Tombol F2, kemudian masukkan data backside. IBS input. Kemudian kode backside juga. Kemudian tinggi backside 1,2. Setelah itu lakukan kemudian masukkan koordinat backside yang telah ada. Ya. Oke. Kemudian setelah itu data patok BM dan patok backside
telah dimaksudkan, kemudian lakukan pengukuran dengan menggunakan rambu prisma. Dengan cara itu pilih F3, kemudian masukkan datanya. Pertama ya 1.1, kemudian kode ini maksudnya itu apa yang akan diukur. Misalnya kita akan mengukur topografi. Oke, kita masukkan kodenya topografi. Oke, kemudian enter. Kita masukkan tinggi alat prisma. Tinggi alat prisma itu 1,2 meter. Kemudian lakukan pengukuran menggunakan alat prisma. Kemudian adapun penempatan alat prisma itu yang berjarak sekitar atau pemindahan alat prisma itu berjarak sekitar 3 atau sampai 5 meter, atau kita melihat kondisi atau topografi yang memiliki ketinggian yang berbeda. Itu pertama, arahkan alat menggunakan visir kasar, kemudian kunci horizontal. Nah, setelah itu bidik pada lensa. Oke, jika lensa sudah pas pada lensa prisma, kemudian pilih measuring atau AL. Kalau measuring kita kalau AL kita langsung melakukan pengukuran atau pembidikan pada lensa prisma. Oke, komplit. Alat ini akan menyimpan otomatis data yang telah diambil. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan, cara penggunaan dan cara pengambilan data menggunakan total station. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.